Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, oh, bertatapan dengan wajah-Mu, memandang keindahan-Mu di tempat kudus-Mu. Ku rasakan hadir-Mu, Kau hadir di sini. Oh, di ruang maha kudus-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku angkat hatiku, ku pandang keindahan-Mu. Saat ku menatap-Mu, Kau tersenyum, ku rasakan besarnya kasih-Mu. Ku datang padamu dengan segala kelemahanku, dan ku tersungkur, ku bersyukur Kau selalu menerima diriku.
ku sembah Kau yang baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kau layak disembah. Hadiratmu di tempat ini penuhi hatiku, penuhi hatiku. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Saat Kau hadir, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah
ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, penuhiku, ku rindu selalu diam di dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Di setiap nafasku ku rasakan kehadiran-Mu. Di sepanjang hidupku sungguh nyata penyertaan-Mu. Maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu. Maka ku persembahkan yang terbaik, Yesusku, hanya yang terbaik bagimu. Ku rasakan kehadiran-Mu. Di sepanjang hidupku
Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga di rumah masing-masing. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Teddy Christian Sigalarki Masinambau, STH. Kita memasuki dalam saat teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 20, bait yang pertama dan kedua, umat Tuhan, mari datanglah. Tuhan mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar segala Allah, hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing dari Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi memuji Tuhan, Kidung Jemaat 302 bait yang pertama dan kedua, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku.
Saudara-saudara, warga jemaat yang ada di rumah, kita akan mendengarkan kesaksian trio Bapak Sabungan, Bapak Peter Pada, dan Bapak Herbert Tobing. It is well with my soul. It is well with
Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami rindu firman Tuhan ditaburkan. Biarlah Engkau memberkati tatkala kami membaca Alkitab, mendengarkan pemberitaan firman. Kami boleh merenungkan dengan hikmat dari Tuhan. Dan dalam tuntunan Roh Kudus dapat kami kerjakan dan lakukan dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat 1 ayat 1 hingga yang ke-9 yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan kepada dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya Bapa, Putra,
Selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Mei, ya. Sudah hampir 2 bulan kita bertapa di rumah masing-masing, ya. Kita bersaat teduh di rumah. Kita melakukan seluruh aktivitas kita di rumah, termasuk beribadah. Karena itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap bersuka cita. Karena dalam situasi apapun Tuhan Yesus tetap mau menyentuh kita, mau memberikan kita kekuatan dalam situasi dan kondisi seperti yang kita rasakan. Pada hari Minggu ini kita diberikan tema khotbah berdasarkan Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Berikanlah hasil keringatmu. Jadi ini bicara persembahan, Bapak Ibu. Nah, saya mengawali dengan sebuah cerita. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, nggak apa-apa kita ulangi lagi. Satu hari ada seorang petani Kristen berkata pada istrinya bahwa dia rindu untuk memberikan satu persembahan bagi pelayanan di gereja, bagi pekerjaan Tuhan. Saat itu salah satu atau seekor sapinya itu sedang hamil dan mungkin tidak lama lagi akan melahirkan. Nah, dia bernasar, dia bilang sama istrinya, saya mau memberikan sapi atau anak sapi kalau nanti sudah lahir kepada gereja, ya, menjadi persembahan. Nah, kemudian sapi itu ya melahirkan, ternyata anaknya ada 2, Bapak Ibu. Nah, petani ini bingung, yang mana nih yang mau dikasih nih dari 2 ini. Istrinya bilang, kamu harus tentuin sekarang yang mana yang harus diberikan pada Tuhan. Mau dua-duanya apa salah satu? Dia bilang, ya satu. Tapi saya belum tahu, nanti tunggu saja. Tidak berapa lama kemudian dia pagi-pagi dia datang ke kandang. Dia lihat salah satu seekor anak sapi yang baru lahir itu mati. Wah, dia datang sama istrinya. Saya sudah tahu sapi yang mau saya kasih sama Tuhan. Ternyata sapinya sudah mati. Jadi yang mau dikasih ke Tuhan itu sapi yang mati. Nah, Bapak Ibu, ini kan cuma cerita. Tapi mempunyai pesan yang dalam. Bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana memberikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau nggak beri yang tulus? Ya, seperti petani tadi ya. Dia bilang yang untuk Tuhan yang udah mati itu, yang masih hidup buat dia. Nah, ini hanya cerita, tetapi paling tidak mengawali kita untuk merenungkan sebagai orang Kristen zaman sekarang itu bagaimana sih memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bacaan kita ini dari kitab Imamat. Memang saya yakin kita agak sulit atau tidak familiar ya dengan kitab Imamat, karena kitab Imamat ini berisikan hukum-hukum ya, ritual pada saat itu. Juga berisikan mengenai peraturan imam-imam dan juga tema kekudusan, haram najis ya, yang melambangkan kekudusan Tuhan. Nah,
Bacaan kita diawali dari pasal 1, coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, mengenai persembahan. Ini masih di padang gurun ini, ya. Belum sampai ke tanah Kanaan, tapi Tuhan Allah sudah memberikan ketentuan, ya, bagaimana relasi, ya, Tuhan dengan umatnya, khususnya dalam ibadah. Nah, di sini kita perhatikan ayat pertama. Coba Bapak Ibu kita lihat ayat pertama dan kedua. Kita baca sama-sama. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Ya. Lalu ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ini bicara korban bakaran. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, coba lihat ya di Alkitab Bapak Ibu. Di pasal 1 ini jenis korban bakaran. Ada 5 jenis korban dalam imamat. Pertama tadi korban bakaran, lalu lihat pasal 2. Di judulnya korban sajian. Ya. Lalu pasal 3 korban keselamatan. Pasal 4 korban penghapus dosa, ya. Dan terakhir pasal 5 ayat 14 sampai 19 korban penebus salah. Nah, saya tidak menjelaskan jenis-jenis korban ini ya, karena panjang sekali nanti. Tapi yang saya mau jelaskan ini korban bakaran, ya. Ini dijelaskan dengan cukup rinci. Apalagi kalau kita lihat di pasal yang ke-6. Nah itu ayat 8 sampai 13. Nah pertanyaannya, mengapa harus korban bakaran hewan, ya, sebagai persembahan pada Tuhan? Ya memang dunia pada waktu itu, ya, korban persembahan itu sudah biasa Bapak Ibu. Dari zaman Kejadian itu sudah ada persembahan, ya, korban kepada Allah. Itu mengungkapkan ketergantungan, ya. Jadi umat yang memberikan persembahan kepada Tuhan itu diharap memang mengerti bahwa dia memberi karena Tuhan sudah melakukan sesuatu. Dalam konteks ini, ya, diberikan penjelasan mereka harus mempersembahkan korban. Itu perintah Tuhan, ya. Nah, boleh ditawar-tawar. Dan di sini dibilang memang ternak, hewan, lembu sapi atau kambing domba. Bahkan juga di ayat seterusnya ada burung, ya. Nah, tapi saya mau langsung kepada ayatnya yang ketiga. Coba Bapak Ibu. Dia harus mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Berikan sama Tuhan harus yang the best, yang terbaik, tidak bercelah. Itu bicara apa? Bicara kualitas. Mempersembahkan nggak boleh, mempersembahkan bagi Tuhan nggak boleh sembarangan. Ya, harus benar-benar yang paling baik. Nah, kemudian dikatakan ayat 4. Coba kita baca sama-sama. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi sebelum,
ya, paling pertama tuh yang mau bawa persembahan tentu kita lihat nanti dibantu oleh imam ya. Dia harus taruh tangannya di kepala hewan itu. Tanda apa? Hewan ini mewakili dirinya, mempersembahkan. Ya, bahkan dikatakan sebagai korban pendamaian, mendamaikan dia dengan Allah. Karena mungkin hidupnya sudah menyakiti hati Tuhan, tapi melalui persembahan ini terjadi pendamaian. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Dikatakan ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ya, jadi hewan ini mewakili dirinya, memberikan yang terbaik pada Tuhan supaya ada juga sarana pendamaian, hubungan kembali indah dengan Tuhan. Ayat 5 mengatakan, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah, disembelihnya di sini, di hadapan Tuhan. Menyembelihnya di hadapan Tuhan. Ya. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Darah lambang nyawa, kehidupan, ya. Karena itu dalam imamat dikatakan tidak boleh minum darah atau makan darah karena itu lambang kehidupan. Jadi ini bicara pendamaian, penebusan. Kemudian Bapak Ibu lihat ayat 6. Selanjutnya, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Ya. Anak-anak imam Harunlah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Jadi habis dibunuh, dikuliti, ya dipotong-potong, diatur ayat 8 mereka harus mengatur potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu garis bawahi. Dan baunya menyenangkan hati Tuhan. Persembahan harus menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam bacaan kita diberikan aturan, tatanan. Kasih persembahan jangan sembarangan. Ada tatanannya yang harus dilakukan. Dikuliti, dikuliti, terus diatur semua sampai selesai. Dipersiapkan dengan baik. Goalnya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Di sini dikatakan menyenangkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, melalui imamat ini sebenarnya Israel diingatkan bahwa persembahan atau korban-korban ini mau menegaskan bahwa mereka itu bergantung sama Tuhan. Ya. Lalu mereka harus mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah pimpin mereka, Tuhan sudah jaga mereka, Tuhan sudah berkati mereka. Karena itu mereka harus beri yang terbaik. Nah, di situasi kita saat ini orang Kristen ya nggak bisa lepas dari persembahan. Tapi lebih luas, bukan cuma persembahan uang, tapi persembahan hidup. Ya, Roma 12 ayat 1 bilang apa? Coba kita buka Roma 12 ayat 1, Bapak Ibu. Ya. Roma 12 ayat 1 yang sudah cukup terkenal mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan seluruh hidup. Kenapa kita mempersembahkan? Nah ini
hidup kita. Seluruh yang kita punya. Karena Tuhan Yesus sudah mempersembahkan yang terbaik. Jadi gambaran korban di perjanjian lama itu ya, puncaknya, goalnya itu Yesus yang mempersembahkan dirinya, Bapak Ibu. Sebagai korban, darahnya menyucikan kita. Ya, bukan darah hewan lagi. Nggak bisa bayangkan kalau perjanjian lama itu masih berlaku sekarang. Waduh, untuk ibadah kita harus bawa hewan. Ya, tidak bisa dibayangkan. Nah, ini sekarang kita kalau mau memberi persembahan, motivasinya harus jelas. Itu yang pertama. Motivasi kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur, sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Kepada Kristus yang sudah memberikan segala yang terbaik untuk saya dan Bapak Ibu. Sebagai ungkapan syukur. Nah, kalau sebagai ungkapan syukur Bapak Ibu, nggak ada beban memberi pada Tuhan. Kita nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Jadi kalau memberikan persembahan syukur, juga memberikan persembahan hidup dalam pelayanan, apapun untuk Tuhan, untuk gerejanya, mesti dicek motivasinya Bapak Ibu. Kalau motivasinya saya mau berterima kasih, karena Kristus sudah buat yang luar biasa bagi saya, bagi keluarga, bagi hidup saya. Nah itu yang betul, tulus. Ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, kalau kita memberikan persembahan ya harus dari apa yang kita punya. Dari keringat sendiri. Bukan dari perbuatan dosa, perbuatan menyimpang. Tidak. Ini umat Tuhan diminta memberi ya, ini hewan di sana itu hewan ternak, hewan piaraan tuh. Bukan hewan yang dia curi dari mana-mana, tidak. Jadi memberikan pada Tuhan tuh harus memang sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ya, dari hasil usaha kita yang Tuhan berkati, itu yang kita berikan. Tidak boleh memaksakan diri. Ya. Orang kaya memberikan sesuai dengan apa berkat yang dia terima. Orang miskin memberikan sesuai apa yang ada pada dia. Tidak usah memaksakan diri untuk jor-joran, tidak. Ini makanya judul renungan pada pagi ini, berikan hasil keringatmu. Ya. Jangan dipaksa. Ini yang Tuhan kasih, Tuhan berikan sama saya. Apapun bentuknya, harta, dengan segala apa yang ada pada kita ini. Berikan itu sama Tuhan. Nah yang ketiga, berikan yang terbaik. Jangan yang sisa-sisa. Ya, berikan yang terbaik. Karena apa? Goal kita menyenangkan bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa persembahan kita, pelayanan kita itu menyenangkan Tuhan? Sulit Bapak Ibu mengertinya, tapi itu dari kita saja. Tergantung apa yang kita pahami dari memberi diri. Ya. Yang terbaik bagi Tuhan. Contoh ilustrasi di awal tadi, petani itu tidak memberikan yang terbaik, yang sudah mati baru dia kasih sama gereja, sama Tuhan. Bukan itu. Dalam hidup ini banyak pilihan-pilihan yang harus jelas bagi kita. Kalau kita mau beri yang terbaik, nah kita harus lihat godaan banyak sekali. Tuhan ingin bukan yang sisa-sisa. Tapi Tuhan ingin segala yang terbaik yang ada pada kita. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan itu maha kaya. Ya. Tuhan itu tahu kalau kita memberi persembahan untuk Tuhan, Tuhan mengerti. Apalagi kalau kita memberikan dengan ketulusan sebagai ungkapan syukur pada Tuhan. Itu
nilainya luar biasa, menjadi hal yang menyenangkan bagi Tuhan. Di saat pandemi COVID-19 ini, ya mungkin banyak pergumulan, juga masalah finansial yang sedang bergejolak, membuat semuanya menurun, pendapatan menurun, tapi tidak boleh ya membuat kita, kalau gitu saya tidak mau memberi untuk Tuhan. Apa yang ada pada kita, berikanlah. Sebab Tuhan memberikan yang terbaik dan selalu berjanji akan menyertai kita. Pemberian Tuhan Yesus melalui pengorbanannya itu segala-galanya. Amin, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kita Bakti 88 bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi kurban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Marilah jemaat kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dari semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, warga jemaat yang ada di rumah, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mempersembahkan yang terbaik
bagi kami, pengorbanan penebusan-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Biarlah kami mau berterima kasih atas segala pengorbanan-Mu bagi kami, melalui hidup yang berkorban, melalui hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kami miliki, sehingga persembahan kami menyenangkan bagi Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan mengerti apa yang sedang kami alami. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat dan daerah, agar dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan tanggung jawab. Juga dalam rangka penanganan dan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh negara. Kami berdoa sebagai langkah-langkah yang telah diambil, diputuskan, kiranya Tuhan kebijaksanaan, keputusan bersama untuk menangani wabah COVID-19 dapat didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Hingga pada waktu yang tidak lama wabah ini dapat teratasi. Dan kami semua dapat melaksanakan aktivitas kami seperti semula. Kami berdoa bagi dampak-dampak dari wabah COVID-19 yang dirasakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kiranya Tuhan kuatkan kami, rakyat, juga para pengusaha-pengusaha, mereka yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu bagi perekonomian bangsa ini, yang merasa terpuruk, kiranya Tuhan menguatkan. Kami menyerahkan juga keluarga-keluarga yang berduka karena wabah COVID-19 ini merenggut nyawa salah seorang dari anggota keluarga mereka. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka, mantapkan mereka untuk tetap melangkah. Kami berdoa bagi pasien yang masih dirawat atau dalam isolasi mandiri dari COVID-19 ini. Berkati perawatan mereka, pengobatan mereka, supaya pada saatnya mereka boleh sembuh. Kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan kami di GPB Trinitas, para pendeta yang boleh melayani, Pendeta Odi Woisang, Pendeta Robert Zakarias, para presbiter, unit-unit misioner, kiranya Tuhan juga berkati. Kami serahkan seluruh warga jemaat di dalam segala aktivitas mereka, kiranya Tuhan mereka tetap punya pengharapan dalam segala tantangan dan pergumulan. Kami menyerahkan warga jemaat yang berada ulang tahun kelahiran dan perkawinan, ajar mereka mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan para janda, duda, yatim piatu dan lansia, biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan kami menyerahkan warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup dan merindukan buah hati dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan mendengar doa-doa mereka. Kami serahkan warga masyarakat yang menderita karena bencana alam, karena penggusuran, karena ketidakadilan, karena kemiskinan. Biarlah gereja-Mu juga boleh hadir bagi mereka. Kami serahkan mereka-mereka yang sakit, kiranya Tuhan hadir bagi Pendeta Emeritus Robert Zakarias, Ibu Yosina Zakarias Sianenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SM Sihombing, Oma Yuliana Liau, Oma Destrin Tatuo, Bapak Julianus Buceri Rihena, Ibu Sundari Sulistyo, Bapak Sihar S. Sagala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakalu, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Om Astin Tewo Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar.
Ajar mereka selalu mengandalkan Tuhan dan berkati proses perawatan dan pemulihan mereka, agar saatnya mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Kami menyerahkan juga pelunasan rumah ibadah di GPB Trinitas. Tuhan berkati PPRI dan juga seluruh warga jemaat, agar pada saatnya rumah ibadah ini dapat dilunasi kewajibannya. Kami menyerahkan keluarga-keluarga dalam pekan doa keluarga. Keluarga Bapak Esra Marudut Nababan, keluarga Tarore Manopode, keluarga Bapak Robert Simatupang, keluarga Rundengan Masi, keluarga Talokon Kumambau, keluarga Bapak Tommy Hari Adu, keluarga Pangalila Pakasi, keluarga Bapak Donald Huta Barat. Berkati keluarga-keluarga ini selalu mengandalkan Tuhan dan mengucap syukur kepadamu, dan juga semua keluarga di GPB Trinitas. Kami serahkan dalam pertolongan Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan Yesus dalam doa-doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian solo oleh saudara Russell Rona dengan judul lagu He Touched Me. Shake about a heavy burden, kneel out of guilt and shame, held the hand of Jesus, touch me, and I know touch me, oh, it touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and I know He touched me and made me whole. Since I'm at this place, Savior, He cleansed and made me whole. I will never cease to praise Him. I'll shout while eternity rolls. He touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. And I know He touched me and made me whole. Something happened, and I know He touched me and made me whole. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur.
sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer di amplop dan dikumpulkan di gereja setelah berakhir status darurat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, bait 1 dan 2, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sari Warta Jemaat, Minggu 3 Mei 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja untuk membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. 1. Ibadah minggu dan ibadah keluarga tetap dilaksanakan dengan mekanisme ibadah di rumah masing-masing keluarga.
dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam tugas pelayanan yang sesuai dengan tata ibadah, renungan dan pokok doa yang kami berikan melalui WA Group. Mekanisme ini berlaku sampai dengan berakhirnya status menjaga jarak di lingkup GPIB Trinitas. 2. Ibadah Pelkat GP menggunakan Zoom setiap hari Minggu pukul 19 WIB. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat GP untuk dapat bergabung bersama dalam ibadah online tersebut. 3. Pembukaan pendaftaran katekisasi telah dimulai pada hari Minggu 19 April 2020. Pendaftaran dapat dilakukan melalui majelis sektor atau sekretariat majelis jemaat. Formulir pendaftaran dapat disusulkan setelah berakhir status darurat COVID-19. 4. Sehubungan dengan mekanisme ibadah di rumah masing-masing, maka proses penyampaian kolekte dan atau persembahan syukur dan persepuluhan dapat dilakukan dengan cara 1. Menyampaikan melalui transfer ke rekening kas jemaat Bank BCA nomor 5725-231030 atas nama Jolanda P. Pandey dan Manahara Tua Silayan. Serta untuk rumah ibadah dapat ditransfer melalui 1. Rekening rumah ibadah Bank BCA nomor 7401-370254 atas nama Herbert Luman Tobing dan Yulinda Simanjuntak. 2. Untuk kebutuhan administrasi, mohon dapat menyampaikan bukti transfer melalui WA ke Sekretariat Majelis Jemaat nomor 0821 1185 6269. 2. Menyampaikan pada saat ibadah di gedung gereja setelah berakhir status darurat COVID-19. 5. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak George Philip Timisela dan Ibu Sisilia Luntungan dari sektor pelayanan 1 atas kelahiran anak kedua seorang putra yang diberi nama Arthur Timisela pada hari Selasa 28 April 2020 di Rumah Sakit Bayu Medika. Tuhan Yesus memberkati. Demikian hal ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, memberkati kita sekalian. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah minggu ini, Bapak Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambo STH. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Trinitas, presbiter yang bertugas, pengisi pujian, pemandu lagu, organis, teknisi, dan tim petugas syuting. Demikian sari warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Damai sejahtera di
Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang bulan di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shake by the heavy burden, meal out of guilt and shame. Held the hand of Jesus, touch me, and I'm no longer the same. He touched me, oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something happened, and I know He touched me and made me whole. Since I'm at this place, Savior,